Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, di masa pandemi ini alangkah baiknya kita selalu mematuhi protokol kesehatan 5M. M yang pertama yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, kalian persiapkan alat tulisnya ya dengan baik. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar di tema 9 subtema 3 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan juga PPKN. Nah anak-anak, kali ini ibu punya cerita mengenai legenda Telaga Bidadari. Nah kalian simak baik-baik cerita ini ya. Alkisah, ada seorang pemuda tampan bernama Awang Sukma yang tinggal di hutan. Ia adalah penguasa daerah hutan tersebut. Pada suatu hari, Awang mendengar suara wanita dari telaga. Ternyata di telaga tersebut ada 7 orang bidadari cantik yang sedang mandi. Awang mengintip bidadari tersebut dari balik semak-semak dan mengambil salah satu dari selendangnya. Ketika selesai mandi, para bidadari tersebut mengambil selendangnya dan kembali ke kayangan. Namun, si bungsu tidak bisa kembali karena selendangnya diambil oleh Awang Sukma. Ia pun kemudian ditinggalkan oleh keenam kakaknya. Nah, saat itu Awang keluar dari persembunyiannya dan membujuk si bungsu untuk tinggal bersamanya. Karena takut sendirian, ia pun memutuskan untuk tinggal bersama Awang. Sesampainya di rumah, Awang menyembunyikan selendang milik putri bungsu di balik lumbung padi. Hal tersebut ia lakukan lantaran tidak ingin bidadarinya memutuskan untuk kembali ke kayangan. Setelah lama tinggal bersama, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah dan dikaruniai satu orang anak. Kehidupan mereka sangatlah bahagia dan berkecukupan. Namun, kebahagiaan itu mulai surut ketika si putri bungsu menemukan selendangnya saat akan mengambil padi di lumbung. Ia merasa sangat sedih dan kecewa atas kebohongan Awang selama ini. Dengan berat hati, ia pun memutuskan untuk kembali ke kayangan dan meninggalkan Awang serta anaknya. Namun, ia berjanji akan sering kembali ke bumi untuk menengok putri kesayangannya. Awang pun menyesal atas perbuatannya selama ini. Ia kini tinggal berdua dengan anaknya dalam rasa penyesalan yang mendalam. Nah, oleh karena itu hingga kini telaga yang ada di Kalimantan Selatan dinamai dengan Telaga Bidadari. Nah, cerita rakyat ini merupakan salah satu contoh dari kumpulan cerita rakyat Nusantara dan legenda yang syarat akan pesan moralnya. Nah, apa sih pesan moralnya? Nah, salah satu pesan moral yang dapat kita ambil yaitu jangan mencuri demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Hendaklah mengusahakannya dengan cara jujur dan halal. Seperti halnya Awang yang mencuri selendang putri bungsu, pada akhirnya ia pun mengalami penyesalan karena telah melakukannya. Nah, kemudian kita akan mempelajari perilaku masyarakat yang merupakan wujud dari upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Anak-anak, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, hak dan kewajiban tersebut tidak hanya tertuang dalam pasal-pasal UUD 1945 dan harus tercermin di setiap perilaku warganya. Nah, kita lihat ya perilaku masyarakat yang merupakan wujud dari mempertahankan kemerdekaan NKRI. Yang pertama yaitu ada cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini artinya yaitu berbakti kepada negara dan rela berkorban gitu ya. Nah, cinta tanah air ini perlu ditanamkan dan kembangkan dalam setiap jiwa individu sejak dini. Nah, contohnya yaitu melestarikan budaya bangsa, kemudian bangga dengan membeli produk dalam negeri, kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga mengikuti segala kegiatan saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
Kemudian yang kedua ada membina persatuan dan kesatuan. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, masyarakat Indonesia harus memiliki sikap membina persatuan dan kesatuan ya. Seperti menolong siapa saja tanpa memandang suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Kemudian berteman dengan siapa saja karena kita semua ini sama. Kemudian mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat maupun sekolah, misalnya gotong royong. Nah, yang ketiga ada rela berkorban. Nah, rela berkorban ini yaitu bersedia dengan senang hati, ikhlas, dan tidak mengharapkan imbalan. Bersedia ini memberikan segala sesuatu yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan juga negara. Nah, contohnya yaitu seperti siap membela negara kita ketika dibutuhkan. Nah, kemudian mengedepankan kepentingan sosial dibandingkan kepentingan pribadi. Kemudian mematuhi tata tertib dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku. Kemudian menghindari sikap egois dan juga melakukan kegiatan kemanusiaan demi bangsa dan negara. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke PPKN mengenai bentuk-bentuk perilaku yang bisa merusak persatuan dan kesatuan dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Nah, anak-anak, Indonesia ini mempunyai slogannya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, slogan ini terpampang pada pita yang digenggam pada Garuda Indonesia yang menjadi lambang negara kita. Nah, semangat persatuan bangsa Indonesia ini dituangkan dalam dasar negara yaitu Pancasila dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sejarah membuktikan gitu ya bahwa semangat persatuan menjadi salah satu kekuatan moral bagi para pahlawan pejuang bangsa melawan penjajah dalam rangka meraih dan mempertahankan kemerdekaannya. Nah, semangat ini menjadi bagian dalam sejarah bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya. Nah, sudah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia untuk senantiasa menjaga persatuan ya. Kita harus menjaga persatuan dimanapun kita berada seperti di rumah, di sekolah, di lingkungan, di masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan menjaga persatuan, kita telah turut menjaga amanah para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh-contoh dari perbuatan atau sikap yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Contohnya yang pertama ada menghina orang lain, kemudian berbuat curang, kemudian juga memusuhi orang lain, kemudian mendorong orang lain berlaku tidak adil. Kemudian mendorong orang lain untuk saling memusuhi. Nah, selanjutnya mengutamakan kepentingan kelompok. Kemudian juga berlaku diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Juga menonjolkan perbedaan suku, kemudian tidak menghormati adat daerah lain dan menghasut kelompok tertentu. Nah, anak-anak mungkin ini contoh-contoh yang bisa Ibu sajikan. Nah, kalian bisa cari contoh-contoh lain di internet maupun di buku ya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Jika ada yang ingin tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.